Salam, perkenalkan nama saya Niscaya Bau SPDK, mahasiswa PPG IAKN Tarutung, batch 2 tahun 2025, Pendidikan Agama Kristen, NIM 2501061248 dan nomor ujian 2025490709. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya mengambil praktik video UKIN di SD Negeri 075074 Lausafau, Kabupaten Nia Selatan, dengan materi berkomunikasi dengan Tuhan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Surya, siap, gerak. Kepada untuk bergerak, hormat, gerak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Tegak, gerak. Baik, anak-anak kami, sebelum kita memulai kegiatan kita belajar, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, karena Tuhan adalah sebagai Raja segala Raja. Maka mari kita angkat suatu pujian, berdoa terus sampai Tuhan datang, berdoa. 2, 3. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berteduh terus sampai Tuhan datang. Berteduh terus sampai Tuhan datang. Berteduh, haleluya. Berteduh terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dan di surga, kami kembali bersyukur atas pertolongan Tuhan kepada kami sejak dari malam hingga pagi ini. Tuhan, kami akan memulai proses belajar dan mengajar agar dapat dilaksanakan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, dan ini kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Baik, kepada anak kami untuk memberi perhatian yang ke depan, untuk Bapak absen satu persatu dan namanya coba didengarkan ya. Nikolaus Lawa, Yohanes Maduhu, Esra Lawa, Margaret Gupiwau. Baik, anak kami rajin terus ya. Baik, kepada anak kami, sebelum kita mulai pada kegiatan inti kita, sebagai materi kita pada hari ini adalah berkomunikasi kepada Tuhan. Maka kepada anak kami, mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal 6 ayatnya ke-9 sampai dengan 17. Hitung 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
untuk bagaimana sikap kita untuk selalu berdoa, selalu berkomunikasi kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sebagai juru selamat kita dan sebagai penebus dosa-dosa kita. Untuk itu, kepada anak kami, ada salah satu pertanyaan Bapak di sini. Bagaimana perasaan kita atau kenapa kita harus berkomunikasi kepada Tuhan? Oke, siapa? Agus? Karena Tuhan adalah sumber segala kehidupan yang memberi makan dan yang mengampuni. Iya. Ya, karena Tuhan itu adalah sumber segala kehidupan, dan terlebih Dia adalah sebagai pengampun dari segala dosa yang telah kita buat selama hidup kita. Maka Tuhan itu adalah Raja segala raja. Tidak ada raja selain Dia yang berkuasa di atas bumi. Baik, sebagai materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkomunikasi dengan Allah. Terlebih dahulu anak-anak kami harus kita mengenal apa itu berkomunikasi. Yaitu berkomunikasi adalah salah satu ide atau gagasan untuk menyampaikan sesuatu kepada teman, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita kenal, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui komunikasi, maka dapat mengenal apa yang kita butuhkan dari teman, dari kawan. Contohnya, kita mau meminjam pulpen. Tentunya di sana adalah yang kita lakukan adalah komunikasi. Kemudian apa itu doa? Apa itu doa? Doa itu juga adalah tidak lepas daripada komunikasi, yaitu penyampaian isi hati kita kepada Tuhan. Apa isi hati kita kepada Tuhan? Contohnya, kita mau ujian. Tentu yang kita minta di sana adalah kekuatan, kesehatan, kedamaian. Melalui doa ini adalah sebagai alat komunikasi kepada Tuhan. Alat komunikasi kepada Tuhan melalui doa kita sehari-hari. Lalu kenapa kita harus berdoa? Tentunya sebagai umat manusia, kita layaknya untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa harus kita berdoa kepada Tuhan? Tadi Bapak sampaikan tadi bahwa karena Tuhan itu adalah Raja segala raja yang menciptakan segala isi bumi. Semua isi bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus memuliakan namanya, memuji namanya, membesarkan namanya melalui puji-pujian, melalui doa. Kita beribadah ke gereja, apalagi persekutuan pemuda. Demikian juga di sekolah. Tiap pagi kan kita berdoa kan, bernyanyi. Itu suatu pujian bagi Tuhan karena Dia adalah sebagai juru selamat manusia. Sebagai juru selamat manusia. Maka dengan itu, kita sebagai manusia selayaknya kita berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Itulah salah satu mengapa harus kita berdoa
kepada Tuhan, memuliakan namanya karena Dia adalah sebagai juru selamat manusia yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemudian di dalam doa juga sering kita mengawali Bapa yang ada di surga. Kita selalu mengawali Bapa. Kita ini sebagai antara anak dan ayah. Inilah kita ini sekarang di dalam dunia ini. Kita sebagai anak dan Tuhan adalah sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Kepada Bapa lah semuanya kita berserah. Kepada Bapa lah kita meminta apa yang kita minta, apa yang kita mau, dan kepada Bapa lah kita berlindung jika kita ada atau mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam doa ini jangan kita lupa untuk mengawali di dalam pembukaan doa kita adalah Bapa yang ada di dalam surga. Kemudian di dalam firman ini juga kita juga meminta kepada Tuhan tadi bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Kita meminta kepada Tuhan perlindungan agar kita menjauh dari pencobaan. Sehingga kalau kita bekerja, kita berjalan, semua rencana roh jahat akan terlepas. Kita jalan dengan mulus tanpa hambatan. Kemudian di dalam doa kita juga tidak lupa untuk menyatakan amin. Kata-kata amin di dalam doa kita yang terakhir adalah bahwa amin itu adalah suatu bahasa percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak ragu-ragu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin ya. Makanya di dalam doa itu selalu dinyatakan dalam kata penutup amin. Berarti kita tidak ragu-ragu dari segala apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Baik di dalam sikap berdoa, kita juga harus mempunyai ketenangan sikap berdoa. Sebagaimana kita yang lakukan tiap hari, kita berdoa dengan tenang, sikap yang jujur, tidak merasa egois, tidak merasa sombong, tidak merasa memiliki semua. Karena berdoa itu adalah merendahkan hidup. Shalom semua, kembali lagi belajar bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran hari ini berkomunikasi dengan Tuhan. Anak-anak, kita sering mendengar kata berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan artinya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dalam doa, kita menyampaikan isi hati atau cerita kepada Tuhan, baik cerita yang menyenangkan, kesedihan, maupun keinginan kita.
Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Bagi orang Kristen, doa adalah nafas hidup. Artinya, doa menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kita sebagai cara untuk mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Mari kita akan pelajari tentang anggapan atau pandangan tentang doa yang benar. Ada orang yang memahami doa dengan pandangan yang salah. Misalnya, berdoa harus dengan suara yang keras, kalimatnya panjang, atau bahkan dalam doa ia cenderung memerintah, maka doanya akan dijawab. Ada juga orang yang berpendapat bahwa berdoa yang benar, yaitu dengan cara tangan dilipat dan pejamkan mata. Pandangan-pandangan seperti ini tentu tidak salah, namun yang lebih penting dalam doa bukanlah terletak pada tata cara, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menganggap doa itu sebagai nafas hidup kita. Artinya, doa itu sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebagai uji percobaan atas segala yang kita pelajari ini sebagai latihan kita, baik bagi saya itu ya, saya kumpul yang satu dan satu. Oke. Baik, kepada anak kami, tentunya dalam pekerjaan anak kami ini, tentunya Bapak Guru sangat puas. Baik sebagai tugas rumah kepada kita dari halaman 45 ya, pekerjaan rumah. Bagaimana perasaan anak-anak kami setelah berdoa? Rasakan, Agar doa saya didengar Tuhan, saya rutin berdoa setiap waktu. Iya. Agar doa kita ini dapat didengar oleh Tuhan, yaitu setiap saat, setiap waktu kita tetap berdoa. Nah, agar kita semakin dekat kepada Tuhan sebagai anak dan Bapa. Anak kami, yang terakhir adalah pelajaran ini telah kita awal tadi, dari awal sampai mengakhirinya. Tentunya kita juga tidak lupa untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untuk itu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita telah ditolong Tuhan dari awal hingga mengakhiri pelajaran ini. Maka dengan itu, mari kita angkat pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tahu kan semua? Ya. Oke.
2, 3. Yang membawa kita dalam doa si Amsyah. Teman-teman, Kita berdoa. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kami sejak dari memulaikan proses belajar mengajar hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, setelah akhirnya diangkat, bisa di tempat ini, atalakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat siang, silakan pulang dengan tenang dan jangan lagi kemana-mana, langsung ke rumah. Dan